Halo semuanya, perkenalkan saya Veronica Pinurus Cipta Damai dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pilihan kata atau yang juga disebut dengan diksi. Kenapa pilihan kata itu penting? Yang pertama, supaya pesan tersampaikan dengan tepat kepada lawan bicara. Dan yang kedua, supaya tidak ambigu atau menciptakan makna ganda. Maka, pilihan kata berarti penggunaan kata yang dilakukan secara tepat oleh penulis atau pembicara saat melakukan komunikasi. Beberapa kata ditulis dengan ejaan yang tidak tepat. Setelah ini kita akan mencoba menebak atau memilih ejaan yang tepat yang sebenarnya. Yang pertama dari gambar ini yaitu tempat menjual obat-obatan atau alat kesehatan. Apakah ini ditulis dengan apotik atau apotek? Beberapa orang akan memilih dengan apotik, tapi juga ada yang sudah memilih dengan apotek. Mari kita coba salah satu. Cek. Jadi penulisan yang benar adalah apotek menggunakan E, bukan I. Berikut contoh kalimatnya. Lala pergi ke apotek untuk membeli obat. Berikutnya, gambar ini adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penerapan teori. Biasa disebut praktik atau praktek. Mari kita coba salah satunya. Oh, ternyata salah. Dan penulisan yang benar adalah menggunakan I, yaitu praktik. Contoh kalimatnya, Greg tidak akan mengikuti ujian praktik piano minggu depan. Berikut, gambar ini menunjukkan tentang perbedaan atau menukar atau mengganti sesuatu. Biasa kita sebut mengubah atau merubah. Banyak orang juga menulis dengan kata merubah. Tapi mari kita coba yang mengubah. Jadi yang betul adalah mengubah, bukan merubah. Karena kata dasar dari kata ini adalah ubah. Dan contoh kalimatnya, perusahaan mengubah strategi pemasaran mereka. Gambar ini menunjukkan mengenai tindakan, mengajak, atau menyerukan, atau panggilan, atau permintaan, atau seruan, atau ajakan. Biasa kita sebut dengan menghimbau atau himbauan, atau imbauan atau mengimbau. Kebanyakan orang akan memilih menulis menggunakan menghimbau atau himbauan. Tapi yang benar adalah mengimbau atau imbauan. Dan dalam contoh kalimatnya, tolong perhatikan imbauan yang diberikan oleh petugas. Yang kedua, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap memakai masker. Beberapa kata diartikan dengan tidak tepat. Dan berikut kita akan coba memilih manakah artian yang tepat. Kata acuh mengacu pada peduli atau cuek atau mengabaikan. Kebanyakan orang mengartikan kata acuh dengan cuek atau mengabaikan. Jadi mari kita coba. Ya, acuh memiliki arti sebenarnya adalah peduli. Dalam contoh kalimatnya, dia sangat acuh terhadap kebersihan lingkungan.
berarti dia sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia mengacuhkan masalah itu. Dalam konteks ini, mengacuhkan berarti tidak peduli. Jadi dapat diartikan, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak memperdulikan masalah itu. Yang ketiga, kepala sekolah bersikap acuh tak acuh terhadap keluhan orang tua siswa. Acuh tak acuh juga memiliki makna tidak peduli. Jadi, peduli hanya untuk kata acuh, tetapi jika ditambah awalan kata meng dan imbuhan an menjadi tidak peduli. Dan acuh tak acuh juga tidak peduli. Berikut adalah menghiraukan atau hiraukan. Apakah ini berarti mengabaikan atau memperhatikan? Jadi arti yang tepat dari kata menghiraukan atau hiraukan adalah memperhatikan. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu pemerintah harus menghiraukan keluhan masyarakat. Itu berarti pemerintah harus memperdulikan keluhan masyarakat. Dan yang kedua, jangan sampai kamu tidak menghiraukan peringatan dari dokter. Jadi kita harus menghiraukan atau memperhatikan. Hiraukan saja dia, berarti perhatikan dia, bukan berarti mengabaikan dia. Banyak orang mengartikan hiraukan saja dia, banyak mengartikan itu sebagai untuk mengabaikan, tetapi artian yang sebenarnya adalah untuk memperhatikan. Berikutnya adalah kata absen. Yaitu tidak hadir. Ya. Dan contoh dalam kalimatnya. Nah, kata absen ini sangat sering terjadi kesalahan saat menggunakannya oleh banyak orang. Mahasiswa ataupun pelajar sering bilang tipsen atau titip absen kepada temannya ketika tidak hadir di kelas. Yang mereka inginkan adalah untuk membuat tanda tangan menggantikan mereka sehingga ada sebuah kehadiran mereka di kelas itu. Namun artian yang sebenarnya dari titip absen, yaitu dengan kata ini absen, adalah kosong atau tidak hadir. Maka sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh temannya yang dimintai tolong adalah mencoret atau mengkosongi kolom tanda tangan temannya yang tidak hadir ini. Dan yang kedua, kamu udah absen belum? Nah, absen kan berarti tidak hadir, berarti bisa diartikan dengan kamu udah bolos. Dan penggunaan yang tepat adalah Lala absen hari ini karena sedang sakit. Lala tidak hadir hari ini karena sedang sakit. Berikutnya presensi, yaitu kehadiran ya. Cek. Contoh dalam kalimat, daftar ini mencatat. Yang salah adalah presensi. Jadi banyak orang, ada juga yang mengatakan daftar ini mencatat presensi siswa yang tidak hadir. Namun sebenarnya yang tepat adalah daftar ini mencatat absensi siswa yang tidak hadir. Karena presensi merujuk kepada suatu kehadiran. Dan di kalimat ini menjelaskan bahwa siswa yang tidak hadir, berarti seharusnya menggunakan absensi. Yang kedua, presensi guru yang tidak hadir harus dilaporkan. Ini merujuk dengan ketidakhadiran, maka yang benar adalah menggunakan absensi. Absensi guru yang tidak hadir harus dilaporkan. Maka penggunaan presensi yang tepat adalah pada kalimat ketiga. Kamu sudah presensi belum? Bukan kamu sudah absen belum. Ya, jadi betul adalah menggunakan kata presensi untuk menanyakan kehadiran.
Selanjutnya kata seronok. Ada dua, yaitu menyenangkan, enak dilihat atau didengar, dan sebagainya. Dan juga ada juga yang mengartikan suatu hal yang tidak sopan atau cabul. Nah, kebanyakan orang akan memilih ini, maka kita coba. Jadi artian sebenarnya dari kata seronok adalah menyenangkan atau enak dilihat, didengar, atau bagaimana, pokoknya sesuatu yang positif, bukan mengarah pada suatu hal yang negatif. Berikut contoh kalimatnya. Penampilan artis itu sangat seronok hingga menyebabkan kontroversi. Kata ini salah karena mengacu pada suatu artian yang negatif. Karena di sini kita bisa melihat mungkin penampilan artis itu sedikit kurang sopan, jadi menyebabkan kontroversi. Dan yang kedua, film itu mengandung adegan yang seronok untuk anak di bawah umur. Di kata ini juga salah karena seronok di sini mengacu pada hal-hal atau adegan yang mungkin tidak cocok untuk anak di bawah umur, berarti mungkin kesannya sedikit cabul atau tidak sopan gitu ya. Jadi yang benar adalah di contoh kalimat ketiga ini, yaitu suara penyanyi itu sangat seronok untuk didengar. Nah, ini yang betul karena berarti suara penyanyi itu sangat enak untuk didengar. Dan yang terakhir adalah kata nyinyir. Kita sering mendengar kata nyinyir ya, di kehidupan sehari-hari maupun di komentar-komentar kalau di Instagram atau bagaimana, kita sering mendengarnya, membacanya. Jadi ada dua. Yang pertama, cerewet atau mengulang-ulang perintah, atau juga biasa orang menyebutnya sebagai artian sinis, menyindir, atau komentar negatif. Kita coba dengan yang biasa diartikan orang-orang pada umumnya, yaitu menyindir. Jadi teman-teman, kata nyinyir ini sebenarnya mengacu pada cerewet atau mengulang-ulang perintah. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu ini yang salah, komentar nyinyir terus bermunculan di akun media sosialnya. Ini kan mengacu pada komentar negatif. Jadi ini adalah contoh yang salah. Dan yang kedua, yang benar adalah ibu sering nyinyir saat melihat pekerjaan rumah yang belum selesai. Ini berarti ibunya sering cerewet atau mengulang perintah saat melihat pekerjaan rumah yang belum selesai. Dan yang ketiga, anak itu selalu nyinyir meminta dibelikan jajanan oleh ibunya. Ini berarti anak itu selalu seperti minta terus atau bawel kepada ibunya untuk dibelikan jajanan. Dan ini sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua mendapat ilmu mengenai apa sih sebenarnya arti kata yang kita pakai, apakah sudah benar atau belum dari video barusan. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih.